Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di sini Tamagotchi. Di sini ada tamu khusus. Jadi luar biasa, kita masuk ke tajuk Kenapa Ujar Guru episode kedua. Di sini ada Guru Abdul Salam, ada sahabat juga Bisri. Wah. Ini luar biasa nih, Munsid asli Martapura. Iya, sip. Luar biasa. Kita bakalan ngebahas Kabis. mungkin Bandnya tentang santri ya, karena kita memasuki bulan santri, hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Kita bakalan ngebahas apa sih santri itu, seperti apa santri itu, kenapa tanggal 22 Oktober menjadi hari santri nasional. So buat kalian yang penasaran, sediakan cemilan seperti kami. Wah, duduk yang manis. Selamat menonton. Kita seperti biasa intro dulu. Oke, kita memasuki pembahasan mengenai santri. Nah, sepertinya awalnya ini gue tanyain dulu ya kepada orang saudara gue yang memang benar-benar santri. Nah, sampai sekarang nih dia santri ya, luar biasa. Nah, Bisri, menurut antum nih, itu maskernya tolong dikondisikan, maskernya tolong, wah, biar kelihatan gantengnya, itu dibuka lah. Buka boleh jalan apa juga? Buka ya, nggak apa-apa. Nah, sip. Kita di sini bersih kan. Santai aja. Iya, kita. Nah, menurut antum nih Bisri, apa sih santri itu dari kacamata pribadi? Antum nih, sebagai antum ini kan bisa dibilang adalah seorang santri. Jadi apa nih santri itu menurut antum? Ayo bes, nama bes santri itu apa? Santri itu adalah pejuang agama, ya Guru. Karena tahunya mana mau bender. Ayo, menurut antum nih, itu aja kah? Ya, itu aja. Jadi nih Guru, Iya, santri itu menurut Bisri simpel aja tadi kan. simpelnya adalah seorang pejuang agama. Seperti itu. Menurut antum seperti apa Guru? Bahasannya dulu tentang santri kan. Ya, tentang santri. Ada dua kalimat yang dikeluarkan Bisri tadi. Pejuang dan agama. Ya. Kan itu yang dikombinasikan ya. Nah, Pejuang dan agama. Kayak selaras nih dengan satu kalimat baru nih. wah, apa nih? Kalimatnya apa nih? Kalau nggak salah ada kan kalimat yang pernah dikutip dari ulama besar NU tuh. Wow. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Apa kalimatnya? Saya lupa tuh. Ada antum ingat nggak? Ada. Apa kalimatnya? Di sini ada. Wah, buku sakti ada ya. di sini di buku panas nih ada. Aduh. Ini buat kalian yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu tuh buku panas nih. Buku Di sini panas. banyak catatan-catatan. Buku panas apa buku sakti nih? Sakti panasnya, panasnya sakti. Jangan-jangan catatan api neraka aja. Catatan neraka bahaya. Apaan nih temannya Malik nih? Kemarin kan ada Malik ya kan? Maliki Kata lagi hauran. Malik katanya Lagi sibuk. mau ada Malik Muddin apa Malikin Nas, jangan Malik penjaga neraka. Iya. Jangan ini buku Malik, jangan nih. Si Kayak Maliki apa? lagi sibuk latihan maulidan katanya. Ya. Terus apa kalimat ya? Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata nih bahwasanya bela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau penting buat tiap-tiap individu. Seperti itu, Bro. Nah, ini dilontarkan beliau dulu. Enggak ya, ada hubungan dengan jihad apa? Ini bela tanah air dari penjajah. Masuk jihad gitu. Dan beliau mengungkapkan bahwasanya ayo para santri kita berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu kan agresi militer tuh. Oh iya, jadi sejarah lampaunya itu apa namanya? Kayak Haji Hasyim Asy'ari ini apa namanya? Ngajak para santri untuk berjihad. Kayak beresolusi gitu kan untuk berjihad. Iya, Gitu. mengeluarkan resolusi untuk berjihad kan. Nah, Para santri. sekarang kita kombinasikan lagi kata bisa tadi kan pejuang agama. Iya. Itu semakna, ada semakna. Jadi santri yang dibahas
beliau ini muncrat lagi gua. Biasalah. Iya, 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 iya. Jadi pejuang dan agama itu kayak kembali nostalgia kita ke sejarah masa lalu. Iya, Ternyata iya. perkataan ini punya Kiai Haji. tokoh besar gitu Kiai kan, kayak Haji Hasyim As'ari, Asy'ari ya kan? pernah mengatakan, ayo berjihad buat membela agama. Kita simpelkan lagi menjadi jihad agama. Oke, jihad itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab loh. Hah? Apa tuh bro? Jihad itu bisa diartikan dengan, kalau orang Banjar bilang nih, cangkal. Cangkal. Nah, perlu terjemah kayaknya nih. Tangkal, sungguh-sungguh. Apa? Cangkal. Ah, Jadi ada dua kalimat di sini. Kita kan campur aduk aja Iya, bahasa. iya, iya. Jadi ada cangkal, ada bahimat. Behimat. Ya. Jadi karena ini santri, juga kepada teman-teman santri yang lain, mengaji itu nangai cangkali watu guli. Bahimat mengaji itu. Nah, ini masuk dalam kata-kata bijak, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, bahimat, cangkal, istiqomah, insya Allah akan pakoleh ujar orang Banjar. Pakoleh lah. Memperoleh sesuatu hal yang luar pakoleh biasa. jangan Banjar. Nah, jadi makna jihad tadi ada di dalam itu. Di dalam bersungguh-sungguh, di dalam cangkal, Iya. bahimat. Jadi semangatnya itu sangat tinggi udah ini. Yang namanya jihad. Bahkan ada satu ayat yang terkeluar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad, walladzina jahadu fina, di dalam agama itu, lanahdiyannahum, akan mendapat hidayah. Jadi kalau gimana ya, gue biar dapat hidayah, tapi males. Iya, bisa bilang ngaji itu jangan pengoler. Bisri mengoler. Jangan-jangan dia yang bilang santri itu apa tadi namanya? Pejuang agama. Jangan-jangan dia orang pemalas. Nah, iya tuh bis. Aduh. Kira-kira bis. Kamu kalau bicara harus ada faktanya dong. Faktanya apa bis? Iya. Apakah antum mempunyai sesuatu fakta? Kita kembalikan dulu kepada dia. Kita kembalikan. Ini bahasa Banjar biar kena betul nih. Iya. Ujarnya tadi Jarnya tadi ngaran santri. Kalau bahasa di sininya pondokan. Pondokan Itu membela agama, pejuang agama. Perjuangannya apa? Jangan melanda subuh. itu pejuang subuh. Itu pejuang subuh. Pejuang subuh itu. Pejuang subuh. Ada komunitasnya tuh, ada komunitas. Diciptain mertua. Oh, lambat bangun subuh gue terlambat ke sekolah. Nah, malas lo. Maka pejuang agama. Kadang loh. Nyawa mengajinya jam 8, jam 9 kah atau sebelum subuh? Iya. Sesudah subuh. Oh, ini iya. mungkin majelis. Oh, majelis. Karena pada umumnya kan pesantren atau apa namanya sekolahan itu jam 8 buka. Iya, jam 8. Kalau dia terlambat cuman bangunnya jam 7 masih bisa sekolahan. Masih bisa. Beliau tadi kan bilang, mau nyawa terlambat atau melanda bang subuh, kada kau sekolah. Iya. Itu alasan. Nah, Bisri. Itu cuma alasan. Nah, Bisri. Jadi kalau di kelas misalkan ditanya oleh guru nih, kenapa juru guru? Kenapa juru guru nih? Kan kembali lagi kenapa juru guru kan? Kenapa juru guru? Kenapa nyawa terlambat? Anu ulun melanda. Gak ada mungkin. Itu Nggak jadi ada. alasan, nggak Nggak ada. mungkin. Landau kesiangan gue, landau mana bangunnya jam 9. Nah, kalau tambah banar boleh lah. Melandau banar. Jadi Ya. dia mungkin sholat subuhnya itu jam 9 pagi. Bisa jadi pondokan. Langsung sama langsung lah. jadi sholat duhanya kunut. Sholat duha biar kaya katanya kan. Tapi pakai kunut. Oh ini Inovasi baru. inovasi baru. Bahkan ada yang apa namanya? Yang bilang, lo kok sholat subuhnya jam Ya. 9 sama jam 10? Gua kan berjamaah sama di Mekah. Wow. Perbedaan Indonesia dengan Mekah kan 5 jam katanya. Itu. Jadi alasan. Iya, cari alasan Mencari doang. alasan. Iya. jadi kalaunya jam 5 subuh di Banjar, berarti kan atau di Indonesia berarti jam Iya. 10 di sini. Subuh di Mekah. Iya. Jadi dia sholat subuhnya jam 10 biar bareng sama di Mekah katanya. Aduh, pintar banget ya cari alasan. Bahaya itu. Jangan-jangan nih satu orang di antaranya ini. Aduh, hati-hati nih. Berdua. Jadi kamu goci. kalau menurut guru itu contohnya dalam membela agama itu seperti apa sih? Nah, di sini saya senang dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini buat saya memikir. Iya dong, harus. Saya akan membicarakan tentang ada sebuah kalam dari ulama Banjar. Beliau bilang begini. Dulu ada masa-masa penjajahan dan juga perlu pasukan gitu. Iya. Jadi ada seorang ulama minta bantuan ke Banjar.
Kalau tidak salah itu zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Zaman Datuk Kelampayan, orang Banjar kan. Salah satu teman beliau, kalau nggak salah tuh dari Palembang atau dari mana, karena beliau kan disebut dengan 4 serangkai kan. Itu meminta bantuan pada Datuk Kelampayan agar beliau mau berjihad, waktu itu kayak kerusuhan atau apa, ikut serta di sana. Iya. Tapi beliau punya jawaban yang berinovasi, yang juga memotivasi buat keturunan-keturunan orang Banjar selanjutnya. Iya. Kata beliau, saya berjihad di agama yaitu dengan mengajarkan ilmu agamanya, bukan menumpahkan darahnya. Jadi kalau ada tim-tim atau kru rombongan yang sudah terjun ke lapangan ke medan perang seperti yang di luar negeri itu apa namanya? Yang perang Syria atau di Suriah gitu kan, kita kirim pasukan ke sana. Oh, saya siap mati. Iya. Berarti sudah pengen mati ya. Bukan siap menang gitu ya. Enggak, Datuk Kelampayan justru lebih menebarkan ilmu agama secara tak terlihat kan ilmu ini. Justru di situ beliau memaknai membela agama. Jadi menebarkan akhlak. Akhlak itu dari agama, juga membela agama. Orang yang berdagang di pasar, jujur dia di dalam berjualan, berarti dia membawa kejujuran itu karena perintah agama. Baik di dalam komunikasinya bersama para pelanggan, itu juga disuruh oleh siapa? Agama. Pada dasarnya dia bela agama. Jadi bela agama nggak mesti harus terluka. Bahkan cinta sekalipun nggak mesti harus melukai diri. Sakit hati boleh lah. Enggak kan, kita juga terbayang gitu sama orang-orang Syiah. Iya. Karena cintanya kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Husain di Karbala itu kan bentuk cintanya seperti itu. Sampai menyiksa diri. Iya, itu memang bentuk cinta. Karena cinta ini berani berkorban. Iya. Jadi pengorbanannya seperti itu, tapi tidak kita lakukan itu. Misalkan sekarang ini juga bertepatan dengan bulan Maulid Nabi SAW, bulan Rabiul Awal kan. Tanda cintanya kita kepada beliau apakah harus diharuskan dengan banyak baca maulid saja? Tidak. Maulid kapanpun bisa. Salawatan kapanpun bisa. Perintah itu terus menerus sampai hari kiamat. Shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang lebih diafdolkan itu dari sebelum bulan Maulid, anggaplah Safar kemarin. Akhlakmu bagaimana? Setelah masuk bulan Maulid, akhlakmu berubah tidak? Jangan-jangan dari Maulid kepada Maulid selanjutnya, Maulid sudah 10 kali engkau menemukan bulan Maulid, akhlakmu menurun, bukan meningkat. Berarti sebenarnya kamu ini cintanya seperti apa sih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ulun teringat nih, Bro. Ada teringat ucapan seorang tuan guru. Ya. Bahwasanya bentuk daripada mahabbah itu adalah buahnya itu mutabaah. Masuk. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita mesti harus mengikuti orang tersebut. Ya. Ibaratnya kita ngefans lah. Lebih dari ngefans sudah ini. Lebih lagi kan? Lebih dari ngefans, lebih dari follower, lebih dari nge-like. Pokoknya semuanya diikuti. Ya. Itu satu ibarat yang indah, mengikuti atau mutabah. Tapi makna dari kalimat itu apa maknanya? Hai pemirsa, apa maknanya? Kita tanya dulu santri kita. Iya, santri kita, maknanya apa, Bisri? Ayo. Arti cinta yang mutabah itu seperti apa? Bung Bisri?